Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu kita sudah unboxing dan bahas spesifikasi dari Oppo A33 yang dijual dengan harga Rp2299 atau Rp2.300.000. Dan di kesempatan kali ini kita akan bahas apa saja kelebihan dan kekurangan dari handphone ini. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru mampir ke channel ini dan belum subscribe dulu dong channel sesuai harga. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng pemberitahuannya supaya nggak ketinggalan ketika ada updatean video terbaru. Oke, langsung saja kita ke topik utama dan inilah dia kelebihan dan kekurangan dari Oppo A33. Kelebihan yang pertama, memiliki layar dengan refresh rate hingga 90Hz dan juga punch hole display. Jadi Oppo A33 ini selalu memiliki layar yang lumayan besar, yaitu 6,5 Hz dengan resolusi SD+. Oppo A33 ini juga sudah didukung dengan refresh rate hingga 90Hz. Artinya handphone ini bakal enak banget dipakai buat scroll sosmed, scroll berita, atau buat main game sekalipun. Dan di sini untuk bagian layar depannya dia juga sudah menggunakan layar punch hole, menandakan kalau handphone ini tuh memiliki desain layar depan kekinian. Sedangkan untuk kelebihan yang kedua, yaitu sudah menggunakan fast charging 18 watt dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. Kalau untuk masalah fast charging ini kurang lebih sama ya dengan kakaknya yang Oppo A53. Sama-sama menggunakan fast charging 18 watt dan untuk pengecasannya itu dari 0 sampai 50% kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 44 menit. Dan 0 sampai 100% kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 133 menit. Ya cukup lumayan cepat untuk dengan handphone harga 2 jutaan. Nah, sedangkan untuk dari segi baterainya sendiri di sini dia sudah menggunakan baterai 5000 mAh yang bisa dibilang sudah siap banget atau sudah cukup buat pemakaian sehari-hari. Sedangkan untuk kelebihan yang ketiga, yaitu sudah menggunakan dual speaker stereo yang terletak di bagian bawah sebelah sini dan terletak di bagian atas. Yap, jadi Oppo A33 sudah menggunakan dual stereo dengan harga 2 jutaan dan bisa dibilang A33 ini adalah handphone paling murah di bawah 2,5 juta ya yang sudah menggunakan dual speaker stereo. Nah, sedangkan untuk kelebihan dari dual speaker stereo itu yang pertama yang pasti suara outputnya lebih bagus, lebih jernih dan lebih kenceng pastinya, dan yang nggak ketinggalan juga lebih enak didengar. Tapi jangan salah, ada sedikit kekurangan di bagian dual stereo ini. Nanti kita akan bahas di bagian kekurangannya. Kelebihan yang keempat yaitu nyaman digenggam. Kenapa nyaman digenggam? Karena A33 ini sudah menggunakan finishing cover belakang yang matte atau doff. Sedangkan kelebihan dari matte atau doff ini yang pertama nggak licin pastinya, nggak takut jatuh walaupun nggak pakai softcase sekalipun, dan tetap enak dipegang. Dan walaupun si A33 ini menggunakan baterai 5000 mAh, tapi untuk ketebalannya ini tergolong standar, nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebal, jadi masih enak aja walaupun dipegang dengan satu tangan. Nah, tadi ada ketinggalan salah satu kelebihannya lagi dari bahan yang matte yang pasti nggak gampang ninggalin sidik jari, beda dengan bahan-bahan yang glossy. Itulah tadi 4 kelebihan atau 4 poin yang perlu kalian pertimbangkan untuk membeli si Oppo A33 ini. Dan sekarang kita akan bahas apa saja kekurangan dari handphone ini. Dan kekurangan yang pertama yaitu memiliki memori yang sangat sedikit. Kenapa saya bilang sedikit? Karena gini, karena untuk Oppo A33 ini kan RAM-nya 3GB dengan internal memorinya 32GB. Dan biasanya di handphone kebanyakan kalau misalnya memori internalnya 32 itu pas kita nyalain kita masih bisa dapat space free sekitar 21 atau 22GB ya, atau paling minimnya 20GB lah. Tapi untuk di Oppo A33 ini space free-nya cuma 17,4 GB, dan ini menjadi salah satu poin yang sangat saya sayangkan.
Jadi dari total internal 32 itu space free-nya cuma 17,43. Padahal di sini belum diisi apa nih, belum ada foto, video, pokoknya semua masih settingan default, bahkan aplikasi tambahan pun juga masih belum ada. Jadi buat kalian yang pengen beli Oppo A33 ini dan berharap dengan memori yang cukup gede, kalian bisa pertimbangkan kembali. Dan bahkan saya pribadi kalau misalnya disuruh milih dia dengan harga 2,3 juta tapi cuman dapat internal 32 dan space free-nya cuman sedikit, mungkin saya bakal belok ke merek lain yang internalnya lebih gede. Dan untuk kekurangan yang kedua yaitu getaran yang sangat berasa di bagian cover belakang sebelah atas sebelah sini. Ini getarannya sangat berasa ketika kita play musik atau video dengan volume di atas 70%. Nah jadi gini, ini baliknya ke poin kelebihan dual stereo-nya tadi. Jadi gini, Oppo A33 ini menggunakan dual speaker stereo untuk bagian bawah dan di bagian atasnya. Tapi ketika kita play musik dengan volume yang agak kenceng ya di atas 70%, itu getaran bagian belakangnya itu cukup berasa banget dan saya pribadi agak kurang nyaman sih dia nggak pakai softcase. Tapi kalau misalnya pakai softcase sih agak mendingan sedikit. Cuman ya menjadi gimana ya, ada plus ada minus sih pastinya. Jadi bagian sini, di bagian sini itu dia getarannya agak berasa. Mungkin kalau misalnya di sini ada yang pakai Oppo A53 pasti juga merasakan hal yang sama, yaitu ketika kita play musik atau video dengan volume di atas 70% itu agak berasa untuk getarannya. Oke, itulah tadi kelebihan dan kekurangan dari Oppo A33 yang wajib kalian tahu sebelum membeli handphone ini. Dan saya pribadi juga seperti itu, sebelum membeli suatu barang, saya pastikan dulu apa saja kelebihan dan kekurangan dari barang ini. Tujuannya supaya lebih sesuai dengan kebutuhan aja sih, nggak ada yang lain-lain. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, dan buat kalian yang suka dengan video ini silahkan like, komen, tinggalkan komentar kalian gimana tentang kelebihan dan kekurangan dari Oppo A33 ini. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe channel sesuai harga. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng pemberitahuannya supaya nggak ketinggalan ketika ada updatean video terbaru. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.